Baik, teman-teman, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita ambil posisi saat teduh. Dimulai. Amin. Baik, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Bentar ya. Coba. Bapa, Engkau sungguh baik. Baik, teman-teman, mari kita angkat satu lagu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah
terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku buat hari yang kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Amin. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Benar Tuhan, kasih setia-Mu sungguh besar dan nyata di dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur buat berkat-berkat dan kasih pertolongan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu Tuhan bahwa itu semua bukan karena kekuatan dan kehebatan kami, melainkan belas kasih yang Kau berikan di dalam kehidupan kami semuanya. Tuhan Yesus yang baik, kami tahu dan kami sadar bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah menghadap ke depan-Mu pada saat ini, karena sungguh banyak dosa, kesalahan, perbuatan yang telah kami perbuat di hadapan-Mu. Baik yang sengaja maupun yang tidak disengaja Tuhan, kami mohon kepada-Mu, ampunilah ia bagi kehidupan kami, agar jangan menjadi penghalang, penghambat berkat anugerah-Mu di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Pada malam hari ini Tuhan Yesus, inilah kami anak-anak-Mu, bahkan teman-teman kami yang masih belum join. Kami rindu Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati kami Tuhan, ibadah kami dari awal pertengahan hingga kami akhiri. Kiranya Tuhan memberkati. Tuhan selalu menolong dan menumpang kehidupan kami pada malam hari ini. Terlebih Tuhan sebentar lagi kami akan memuji, memuliakan nama-Mu di kerajaan surga dengan lagu-lagu yang kami akan naikkan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa kuasa Roh Kudus Tuhan yang mengurapi kehidupan kami pada malam hari ini, supaya pada malam hari ini Tuhan nama-Mu dipermuliakan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa buat teman-teman kami yang masih belum join, kiranya Tuhan panggil, ketuk pintu hati mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus, supaya pada malam hari ini kami bisa beribadah bersama-sama untuk merasakan damai dan sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Berkatilah setiap jaringan-jaringan kami Tuhan di tempat kami masing-masing, supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal, pertengahan, hingga kami akhiri nantinya. Terlebih Tuhan Yesus buat para hamba-Mu, dan khususnya untuk hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu kepada kami pada malam hari ini. Engkau berkati, Engkau pakai bibir hamba-Mu, Engkau berikan hikmah yang daripada Tuhan, supaya pada malam hari ini Tuhan kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kami percaya bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa. Inilah kehidupan kami, inilah ibadah kami mulainya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Suara saya kedengaran kan? Nanti kalau contohnya nge-lag, sorry ya, itu jaringan. Nah, mari kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan mengangkat sebuah lagu Sukacita Surga. Saya aja teman-teman yang lain yang masih kameranya off, kalau berkenan dan kalau masih bisa untuk di on cam, ayo sama-sama kita bisa melihat wajah satu sama lain. Masih ada sukacita? Amin. Baik, saya percaya kita pada malam hari ini, haleluya, sukacitanya luar biasa. Karena saya percaya pada hari ini kita sudah merasakan kasih dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kita.
Baik teman-teman yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat satu lagu pujian, Sukacita Surga. Saya aja teman-teman untuk sambil tepuk tangan. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ku ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya kita masih ada sukacita. Mari kita angkat satu lagu pujian, dari pulau dan benua. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus
kita mulai dari awal. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Tinggi dalam menyanyi juga di hadapan penebus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Amin, puji nama Tuhan. Baik, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Mohon maaf ya, tadi keluar ya, sempat keluar kan, karena jaringan. Nah, sekarang saya memberikan kesempatan buat teman-teman kalau ada yang mau bersaksi, boleh 3-5 menit. Kalau ada, boleh. Ada? Teman-teman, masih ada sukacita? Haleluya. Amin, puji Tuhan. Dari Pak Ketua, dari Bang Steven, Putri, Arni, Tidak ada dulu. Tidak ada. Puji Tuhan. Baik, teman-teman, saya percaya kita semua dalam keadaan baik-baik dan di dalam perlindungan pertolongan kasih Tuhan. Dan sekarang mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Dan sebelum itu, mari kita mengangkat satu lagu pujian. Dengan sayapmu. Mari datang di hadapan Tuhan. Supaya pada malam hari ini kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku
rajaku. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup aku menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya persilakan kepada hambanya. Kepada hambanya dipersilakan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, suara saya jelas? Jelas. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan bagi kami. Saat ini adalah suatu kesempatan yang berharga bagi kami di saat teman-teman kami seusia dengan kami, mereka mempergunakan waktu untuk berjalan-jalan, tetapi kami saat ini berketetapan hati untuk mau beribadah kepada Tuhan. Bapa yang baik, tolong kami di dalam ibadah kami ini dan terlebih di dalam penyampaian firman Tuhan. Kiranya Tuhan mengurapi kami, pikiran hati kami, beri kami kefokusan, pemahaman tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan urapi hamba-Mu, wibawa ilahi, turun atas hidup hamba-Mu pada saat ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa,
Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, ya. Selamat malam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Salam. Salam. Salam sejahtera untuk kita, di mana Tuhan telah menolong kita sepanjang minggu, ya. Sepanjang minggu ini Tuhan telah memelihara kehidupan kita, ya. Baik. Terima kasih buat kesempatan yang telah diberikan kepada saya, khususnya dalam penyampaian firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, kita sama-sama belajar karena saya juga masih belajar. Ya, kita sama-sama belajar. Nah, ada sesuatu hal yang menarik pada malam hari ini, di mana ada satu topik yang diberikan kepada saya, yaitu berbicara tentang buah roh. Ya, buah roh, khususnya kesetiaan. Ya. Nah, baik, mari kita baca dasar ayat firman Tuhan yang dimana kita berangkat untuk belajar bersama-sama pada malam hari ini, yaitu di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 20. Ayat 22 aja. Oke. Sudah dapat? Katakan amin. Amin. Oke, baik. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ini sangat nanggung. Saya akan baca ayat ke-23-nya. Demikian firman Tuhan, kelemah lembutan penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, satu topik yang menarik yang diberikan bagi saya saat ini yaitu membahas tentang kesetiaan. Nah, malam hari ini kita sama-sama belajar. Ya, kita sama-sama belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan memahami, ya, atau punya pemahaman tentang kesetiaan itu, ya, punya pemahaman tentang kesetiaan itu. Saya akan coba share screen, ya, bagaimana kita sama-sama belajar, ya. Oke. Nah, di sini kita belajar tentang apa sih itu kesetiaan, ya. Nah, ini topik yang diberikan kepada saya yaitu tentang kesetiaan. Nah, sebelum saya jauh untuk menyampaikan firman Tuhan atau sama-sama kita belajar pada malam hari ini, apa sih itu kesetiaan? Mungkin bisa beda pendapat, ya tidak apa-apa. Maka malam hari ini inilah pentingnya kita bisa sama-sama sharing, ya. Mungkin saya bisa pendapat teman-teman. Oke, siapa nih yang ada di sini? Pendapat teman-teman. Yo, kita tinggal 4 orang. Luar biasa. Ya, 2-3 orang berkumpul di hadapan Tuhan. Ya, maka Tuhan hadir. Oke. Dari Pak Ketua dulu. Ya, oke. Kesetiaan bagi saya selalu ada di saat waktu suka maupun duka. Oke. Baik, terima kasih ya. Berarti kesetiaan itu adalah baik atau tidak baik, baik duka maupun suka, kita tetap setia ya, tetap ada. Dari Kak Erna, yuk. Tentang kesetiaan itu pemahaman Kak Erna tentang kesetiaan itu kira-kira seperti apa sih? Kita juga penasaran nih. Ya, baik.
Di pendapat saya dari sini, menurut saya kalau kesetiaan itu pengabdian. Nah, seperti begitu. Ya, Oke, terkait dengan yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi, ya setia dalam segi hal apapun itu, baik suka dan maupun duka. oke. Itu aja. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih karena ya. Baik. Oke. Nah, kita coba lihat gambar ini, dia seperti berpikir ya, berpikir kenapa saya kasih gambar ini, apa sih itu, mungkin dia berpikir apa sih itu kesetiaan, sampai-sampai botak kepalanya memikirkan apa itu kesetiaan ya. Haleluya. Ya, itu adalah, kalau botak kepalanya itu berarti ciri-ciri orang yang memikirkan kerajaan sorga. Ya, haleluya. Oke, kita coba lihat menurut KBBI. Ya, menurut KBBI ya, kita belajar tentang bagaimana kesetiaan itu menurut KBBI. Nah, menurut KBBI begini, menurut KBBI tentang kesetiaan itu yaitu keteguhan hati, ya, keteguhan hati atau ketaatan ya dalam persahabatan atau perhambaan dan lain sebagainya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kesetiaan itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan antara taat dan setia. Nah, taat dan setia ini adalah betis. Ya, betis itu adalah beda-beda tipis. Oke. Nah, di sini kita melihat bahwa ketaatan dan kesetiaan ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, di dalam Alkitab kita bisa melihat bagaimana tokoh atau cerita yang ada di Alkitab persahabatan antara Daud dengan Yonatan. Nah, ya, kita bisa melihat di situ bagaimana persahabatan mereka, ya mereka tetap setia ya di dalam ketaatan persahabatan antara satu dengan yang lain. Nah, ini menurut KBBI yaitu keteguhan hati, ya. Hatinya teguh, ya. Tidak mudah goyah, ya. Jadi keteguhan hati, ya. Jadi kesetiaan itu menurut KBBI adalah keteguhan hati dan ketaatan, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa keteguhan hati dan ketaatan ini adalah suatu, mereka balance ya, nggak bisa hanya satu ya, tidak hanya keteguhan hati saja, tetapi kalau tidak ada ketaatan maka keteguhan hati kalau tidak dibalance dengan ketaatan, dia tidak ada action di dalam melakukan kesetiaannya itu. Lanjut. Oke, kesetiaan menurut Alkitab ya. Kita bisa melihat bagaimana kesetiaan menurut Alkitab. Ya, apa sih kata Alkitab menurut kesetiaan itu? Ya, nah di sini kita dapat belajar yaitu kesetiaan memiliki pengertian yaitu suatu sikap yang dapat dipercaya. Ya, sekali lagi suatu sikap yang dapat dipercaya baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Nah, di sini kesetiaan menurut Alkitab adalah yaitu suatu sikap yang dapat dipercaya. Jadi orang yang dia berbicara menyampaikan bahwa saya setia, ya saya setia kepada sahabat saya. Tetapi kalau tidak dibalance dengan sikap, ya atau suatu sikap, ya maka no, itu tidak bisa dipercaya. Nah, di sini dikatakan bahwa baik dalam perkataan maupun dalam perbuatan. Jadi ada satu keterkaitan antara satu dengan yang lain. Perkataan dan perbuatan itu mereka sama-sama berjalan. Ya. Nah, jadi saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan itu kita bisa melihat beberapa tokoh yang sudah diceritakan di dalam Alkitab. Ya, kita dapat belajar bagaimana tokoh-tokoh yang di dalam Alkitab itu memberikan kita contoh, ya, memberikan kita contoh. Maka kita sebagai anak Tuhan sekarang ini jangan kita mencontohkan yang lain, ya, yang tidak bisa dibuktikan kebenarannya. Tetapi marilah kita sama-sama kembali kepada Alkitab, ya. Ibaratkan
kaca, ya. Alkitab itu adalah ibaratkan kaca untuk kita, ya. Jadi Alkitab itu kita harus ngaca, ya. Kita harus ngaca supaya apa? Supaya kita tidak ngaco, ya. Makanya perlu kita ngaca di dalam Alkitab. Jadi di sini kita melihat bahwa kesetiaan menurut Alkitab itu adalah perkataan maupun perbuatannya itu sama-sama berjalan baik. Oke. Nah, apa kata Alkitab tentang kesetiaan? Kita coba lihat di dalam Lukas 16 ayat 10. Ya, di sini dikatakan bahwa sebentar ya. Oke, nah di sini dikatakan bisa dibaca nggak? Kebaca nggak? Oke, baik. Kalau kebaca, sorry. Oke, kalau kebaca tadi ada Kak Putri. Oke, tolong bacakan Kak Putri supaya kita aktif semua ya. Walaupun kita hanya 4 ya, tetapi eh, bagi manusia kita 4, tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, kita bisa 4.000 nantinya. Oke, silakan Kak Putri. Amin. Baik. Lukas pasal 16 ayat 10. Bunyi firman Tuhan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Nah, di sini kita melihat bagaimana apa kata Alkitab tentang kesetiaan itu. Nah, kesetiaan itu diibaratkan bahwa kita harus setia dalam perkara. Perkara yang mana? Itu perkara yang kecil, ya. Kita masih ingat gak cerita yang di dalam Alkitab itu tentang bagaimana Tuhan memberikan talenta kepada hamba-hambanya, ya. Kepada hamba-hambanya ada yang Tuhan berikan talenta 1, 2, dan 5. Nah, di sini kita belajar bagaimana kita diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan itu dalam kesetiaan, ya. Di sini kita bisa melihat bagaimana Alkitab sudah bercerita bahwa kesetiaan itu dalam hal apa? Bukan dalam hal ketika kita dipercayakan untuk berkhutbah di mimbar, tidak. Tetapi kata kesetiaan itu yang ada di Alkitab adalah kita harus setia dalam perkara kecil, ya. Kita setia dalam perkara kecil. Artinya bahwa hal-hal yang mungkin orang lain tidak, contoh saja dalam hal kebersihan membuang sampah di dalam tempatnya, ya. Ini adalah salah satu contoh bahwa ketika kita melihat sampah itu berserakan di saat orang lain hanya melewati saja, tetapi kita memiliki sikap, ya, kita memiliki niat atau hati untuk membereskan terlebih itu. Nah, di sini juga saya rasa bahwa teman-teman ini adalah rata-rata hamba Tuhan yang ada di dalam Zoom ini, yang tinggal di asrama, yang udah pernah tinggal di asrama, bahwa terkait di dalam Lukas 16 ayat 10 ini, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ya, menyapu lantai aja, nyuci kamar mandi aja, nyuci toilet aja, itu adalah hal-hal yang terkecil, ya, tetapi itu bisa diperhitungkan oleh Tuhan bagaimana kita setia dalam hal itu. Nah, saya juga salah satu contoh bahwa tidak mungkin saya bisa sampai menyampaikan atau sharing sama-sama kita belajar pada malam hari ini kalau saya mungkin tidak mengalami hal yang sama. Dulu saya di asrama bahwa bangun harus jam 5, ya, bangun jam 5, bangun itu, tidur itu harus teratur. Nah, itu kan pun atau hal-hal yang kecil yang menurut kita, menurut orang lain sepele. Tetapi kalau kita tidak perhatikan semuanya itu, maka kita tidak menjadi kesaksian bagi teman-teman kita. Nah, di sini kita melihat bahwa kata kesetiaan di dalam Alkitab itu adalah kita harus setia dalam perkara-perkara kecil. Amin. Oke. Nah,
faktor-faktor apa saja sih yang membuat orang tidak setia pada Tuhan? Ini kita dapat belajar bagaimana kita faktor-faktor apa aja yang membuat orang tidak setia kepada Tuhan. Nah, ada beberapa faktor yang kita belajar sama-sama pada malam hari ini, yaitu bagaimana kita mengetahui kenapa orang bisa tidak setia kepada Tuhan, apa aja sih penyebabnya atau faktornya apa aja sih. Nah, malam hari ini saya akan coba sepengetahuan saya atau sepemahaman saya, apa yang saya dapatkan, saya boleh share kepada teman-teman bagaimana kita bisa mengetahui faktor apa saja yang membuat orang itu tidak setia kepada Tuhan. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini poin yang pertama, faktor orang tidak bisa setia kepada Tuhan, faktor yang pertama adalah adanya kurangnya rasa percaya pada Tuhan. Nah, ini adalah faktor yang membuat orang itu tidak setia kepada Tuhan. Ya, orang itu tidak setia kepada Tuhan. Yang pertama adalah kurangnya rasa percaya pada Tuhan. Ya, kalau kita berbicara bahwa saya ini setia kepada Tuhan, nah kita bisa melihat orang yang menyebut dirinya dia setia kepada Tuhan dari tindakannya. Makanya tadi perkataan dan perbuatan itu dari awal saya katakan tadi bahwa itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa faktor-faktor yang membuat orang itu kurang setia kepada Tuhan, yang pertama adalah kurangnya rasa percaya pada Tuhan. Kalau ia percaya kepada Tuhan, tidak mungkin ia tidak setia kepada Tuhan. Amin. Tapi kalau dia setia kepada Tuhan, saya yakin bahwa ia pasti percaya kepada Tuhan. Poin yang kedua adalah faktor yang membuat orang itu tidak setia kepada Tuhan karena materialistik. Nah, di sini kita belajar sama-sama materialistik ini artinya bahwa seseorang mau melayani Tuhan kalau dalam tanda kutip kalau Tuhan memberkati hidupnya, kalau Tuhan memberikan dia kekayaan, kalau Tuhan memberikan apa yang dia inginkan, baru ia percaya kepada Tuhan. Nah, di sini poin yang kedua ini adalah faktor-faktor yang membuat seseorang tidak setia kepada Tuhan, yaitu faktor materialistik. Ya, artinya kalau dia berbicara bahwa di dalam hidupnya saya mau melayani Tuhan kalau, ya, paham ya? Nah, di sini kita melihat bahwa jangan sampai ya kita yang sudah belajar atau kita yang sudah belajar teologi atau belajar Alkitab, membaca Alkitab, menyebut diri orang percaya, orang Kristen, kita jangan sampai ada di dalam bagian nomor 2 ini, yaitu materialistik. Jangan sampai kita mengambil keputusan, saya mau melayani Tuhan nantinya kalau Tuhan memberikan apa yang saya inginkan. Nah, jangan sampai ada di dalam pikiran itu. Nah, makanya dikatakan dalam Alkitab bahwa baik atau tidak baik waktunya, kita harus melakukan tugas tanggung jawab panggilan kita. Ya, kita harus melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Harus kita akui bahwa kita harus bersyukur. Tuhan memberikan kita kesehatan saja, itu adalah sudah luar biasa. Banyak orang di luar sana yang tidak memiliki kesehatan seperti yang kita miliki saat ini. Banyak orang yang di luar sana yang susah bernafas, bahkan ratusan juta mengeluarkan uang hanya untuk membeli oksigen. Tetapi kita bersyukur masih Tuhan berikan kita nafas gratis lagi, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa kalau kita melayani Tuhan, kita jangan hitung-hitungan. Nah, di sini adalah kata materialistik ini adalah dia hitung-hitungan, ya. Ya hitung-hitungan kepada Tuhan, ya. Waktunya ya perhitungkan untuk Tuhan, ya. Padahal Tuhan 24 jam bahkan seumur hidup Tuhan memberikan kita kesempatan, ya. Buat apa kita memotong
waktu hanya untuk mau melayani Tuhan. Nah, di sini kita bisa belajar, selain kita di sini kita mengetahui bahwa faktor-faktor yang membuat seseorang itu tidak setia kepada Tuhan. Poin yang kedua ini adalah materialistik. Poin yang ketiga adalah kesombongan. Nah, di sini kita melihat bahwa faktor yang membuat seseorang tidak setia kepada Tuhan karena ia memiliki sikap atau sifat yang sombong. Nah, hati-hati buat kita, buat saya pribadi secara khusus, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan atau materi ini tentang kesetiaan, saya ditegur dulu tadinya. Ya, tadinya saya tidak mau masuki nomor 3 ini, yaitu tentang sombong. Tetapi ya memang harus ya. Sebab apa? Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa kita tidak boleh sombong. Sebab apa? Kalau kita punya sikap atau punya karakter sombong ini bahaya. Bahaya sekali. Bukan hanya membahayakan orang lain, tetapi diri kita sendiri itu akan bahaya. Nah, ini adalah ada 3 faktor yang mungkin sebatas pengetahuan saya ya. Saya rasa masih banyak faktor-faktor yang membuat seseorang itu tidak setia kepada Tuhan ya, tetapi hanya 3 yang saya masuki pada malam hari ini supaya kita bisa belajar sama-sama, yaitu ada sikap kesombongan. Yaitu sikap kesombongan ini adalah tidak memerlukan Tuhan. Nah, ini adalah sikap yang harus kita hindari di dalam diri kita. Ya. Oke, lanjut. Nah, bahaya ketidaksetiaan pada Tuhan. Di sini kita belajar bahaya ketidaksetiaan pada Tuhan. Nah, kita bisa belajar, kita jangan jauh-jauh belajar. Jangan kita jauh-jauh belajar walaupun perlu kita belajar dari tokoh-tokoh yang ada di Indonesia, di tokoh-tokoh yang ada di dalam sejarah, tetapi kita kembali kepada firman Tuhan, kita dapat belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, di mana kita bisa melihat tokoh-tokoh ini yang di dalam perjalanan kehidupan mereka tidak setia atau berbalik kepada Tuhan. Oke, yaitu yang pertama, yaitu ada Ananias dan Safira. Siapa yang tidak tahu di dalam cerita Alkitab tentang Ananias dan Safira ini? Pasti kita tahu bersama bahwa Ananias ini adalah mereka berkomplot untuk tidak setia kepada Tuhan. Ya, mereka berdusta. Itu tercatat di dalam Kisah para Rasul 5 ayat 1 sampai 11, di mana mereka berbohong atas hasil penjualan tanah mereka. Nah, di sini kita belajar bagaimana tokoh yang ada di dalam Alkitab yang bahayanya ketidaksetiaan kepada Tuhan. Sangat berbahaya. Dan akhir hidupnya, ya, kita lihat bersama-sama di dalam sejarah Alkitab kisah hidup Ananias dan Safira ini ketika mereka mempersembahkan persembahan yang tidak berkenan ke hadapan Tuhan. Pada akhir hidupnya mereka mati. Ya. Nah, makanya bahaya sekali, ya, bahaya sekali tadi orang yang tidak setia pada Tuhan. Ya. Bahaya sekali. Ya. Bukan kata Cina Menteng begini, bukan kaleng-kaleng. Nah, bukan kaleng-kaleng. Oke, tapi ya, nah di sini kita bisa belajar bahwa tidak main-main. Kalau kita tidak setia kepada Tuhan, maka kita menanggung akibatnya. Kita menanggung akibatnya. Dan kita dapat melihat di dalam Alkitab, cerita di dalam Alkitab, yaitu salah satu contoh di dalam tokoh Alkitab, yaitu ada Ananias dan Safira, di mana mereka mati karena mereka berdusta kepada Tuhan. Ya, mereka tidak setia kepada Tuhan. Dan poin yang kedua, yaitu kita bisa melihat kehidupan Saul. Nah, siapa yang tahu
cerita kehidupan Saul ini, bagaimana Saul ini yang tadinya dia adalah seorang raja, ya, tetapi akhir kehidupannya ia tidak setia kepada Tuhan. Ia berbelok dari kebenaran, ia berbelok daripada kejahatan. Nah, ini sangat dibenci oleh Tuhan. Bukan hanya dibenci, memang sesuai dengan firman Tuhan, itu akan mendapatkan konsekuensi dari ketidaksetiaan. Makanya tadi perlu sekali kita dari awal tadi, kesetiaan itu dibarengi dengan ketaatan. Nah, kalau kita setia maka otomatis kita pasti taat. Tetapi kalau kita tidak setia, ya, kita setia atau keteguhan hati, maka kita mendapatkan konsekuensi sesuai dengan firman Tuhan dan sesuai juga dengan sejarah-sejarah yang kita temukakan di dalam Alkitab. Poin yang kedua ini yaitu Saul. Saul di mana ia pernah berkata, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, di sini kita melihat cerita Saul, ya, di dalam 2 Samuel 28 ayat 7, ya, dari ayat 1 sampai ayat berikutnya, kalau saudara nanti akan membacanya, itu sangat jelas di situ. Saul di mana ketika ia tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, saya lanjut baca. Carilah bagiku seorang, ia menyuruh budaknya, ya, atau pembantunya lah dikatakan di sini, ya. Carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Seharusnya seorang raja yang sudah berpengalaman dengan Tuhan, ia tidak melakukan hal ini. Tapi dikatakan bahwa para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Nah, di sini kita belajar dari tokoh Alkitab yang tidak setia dan bahayanya ketidaksetiaan kepada Tuhan. Ya, bahaya sekali kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Ya, bukan hanya setia, jangan kita membesar-besarkan bahwa saya setia kepada pasangan saya setia kepada pacar saya setia kepada my heart saya. Kalau kepada Tuhan saja tidak setia, wah, hati-hati. Ya, kita harus hati-hati. Ya, ini sangat mengenaskan kepada kita. Nah, ya, jadi kita harus setia kepada Tuhan. Kita bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang gagal, dan kita juga bisa belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil mereka setia kepada Tuhan. Yuk, lanjut. Nah, sebaliknya kita lihat kehidupan seorang yang setia kepada Tuhan. Ya, selain kita belajar dari tokoh Alkitab yang gagal atau yang tidak setia kepada Tuhan, dan kita juga dapat belajar sebaliknya kita lihat kehidupan orang yang setia kepada Tuhan. Siapa aja mereka? Yuk. Yang pertama, kita bisa belajar dari tokoh Alkitab yaitu Ayub. Nah, Ayub dikisahkan sangat taat dan setia kepada Allah. Maka dari itu, Ayub dikenal sebagai orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Melalui musibah dan bencana yang dialaminya, justru malah menguatkan iman dan kepercayaan Ayub terhadap Allah. Nah, di sini kita melihat bagaimana tokoh Alkitab seorang Ayub yang ada di dalam sejarah, bagaimana ia disebut adalah orang yang taat dan setia. Nah, marilah kita belajar kepada tokoh-tokoh Alkitab yang berhasil setia. Ya, karena pembahasan yang diberikan kepada saya pada malam hari ini yaitu tentang kesetiaan, maka saya berfokus kepada satu topik supaya semakin kita tajam pemahaman kita di dalam satu topik tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat Ayub adalah salah satu tokoh yang ada di dalam Alkitab memberikan kita suatu pemahaman bahwa ia adalah seorang yang setia dan taat. Ya, walaupun perjalanan kehidupannya ia sangat membayar harga. Ya, ia membayar harga. Bagaimana kesetiaan itu, mempertahankan kesetiaan dan ketaatan dia kepada Allah. Ya, tetapi pada akhir kehidupannya kita tahu bersama bahwa ia
dipulihkan oleh Tuhan. Ya. Nah, di sini kita dapat belajar. Jangan seperti yang sebelumnya, yaitu tokoh Alkitab yang gagal, yang setia kepada Tuhan. Tetapi marilah kita dapat belajar dari tokoh Alkitab yang berhasil, mereka di dalam kesetiaan mereka, walaupun tantangan yang mereka hadapi itu sangat membuat kemanusiaan mereka itu tidak tahan. Tetapi karena mereka beriman kepada Allah, maka mereka tetap setia dan taat kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu kita belajar dari tokoh Alkitab yaitu Daniel. Oke, sebentar ya. Nah, Daniel kita tahu bersama bahwa Daniel adalah tokoh yang ada di dalam Alkitab yang memberikan kita contoh bagaimana kesetiaannya kepada Allah. Ya, bagaimana ia setia kepada Allah. Daniel adalah orang yang setia, berdoa dan beriman kepada Tuhan. Kita bisa membaca nanti di dalam Daniel 6 ayat 11. Di situ dikatakan bahwa ketika Daniel berada di dalam pergumulan, ia tetap setia kepada Tuhan. Ia tetap beribadah kepada Tuhan. Masih ingat ada berapa kali sehari Daniel berdoa kepada Tuhan? Ada yang tahu? Berapa? Oke, pakai tua 3 berapa pakai kali. tua? 3. Oh, nah di sini kita bisa melihat bahwa 3 kali, ya, seperti orang makan obat, ya, seperti orang makan obat, ya, yang berdoa 3 kali, memuji Tuhan 3 kali sehari. Makanya kita harus mencontoh tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab yang baik, yang setia kepada Tuhan. Jangan kita mencontoh yang film-film Korea saja. Jangan, ya. Jangan hanya yang Korea-Korea aja yang kita ingat. Jangan yang kita nonton yang hidungnya mancung-mancung, tetapi belum tentu ya, ya, kehidupan rohaninya dapat mencerminkan kita sebagai anak Tuhan. Ya, kita punya tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Bagaimana kehidupan Daniel ini memberikan kita teladan bagaimana seharusnya sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki waktu atau menempatkan waktu, ya. Kita bisa belajar dari kehidupan Daniel ini 3 kali sehari beribadah atau berdoa kepada Tuhan, ya. Nah, berikutnya adalah ada Yosua. Yosua di mana walaupun di dalam kemudaannya, tetapi kita bisa belajar dari kehidupan Yosua ini adalah orang yang taat. Dia adalah orang yang setia kepada Tuhan. Selain ia setia juga kepada Musa, dan dia juga setia kepada Tuhan. Ya, oke. Nah, di sini Yosua, poin yang ketiga itu mengatakan bahwa tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, di sini kita melihat bagaimana keteguhan, ya, di mana keteguhan iman Yosua ini bersama dengan keluarganya, ia memiliki keteguhan hati, ia tidak berbalik, ya, ia tidak berbalik daripada Allah, ya. Di saat bangsa Israel memilih untuk beribadah kepada berhala, ya, kepada nenek moyang mereka, tetapi Yosua, ya, memiliki ketetapan hati, mereka beribadah kepada Tuhan, ya. Nah, di sini kita juga harus memiliki pilihan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, harus memiliki pilihan. Jangan kita memilih hanya yang enak-enaknya saja kepada Tuhan, tetapi yang pahit-pahitnya kita tidak menerima daripada Tuhan. Kita bisa dapat membaca, tolong bacakan Ade Erna atau Kak Erna di dalam Yosua 24 ayat 15. Bagaimana kita mengetahui kehidupan Yosua ini? Yosua 24 ayat 15. Yosua pasal 24 ayat 15. Iya. Bunyi-bunyi firman Tuhan.
Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah, Amin. amin. Nah, di sini kita dapat belajar bagaimana kehidupan Yosua, tokoh Alkitab yang menunjukkan kepada kita bahwa penting sekali kita itu hidup beribadah kepada Tuhan. Penting sekali. Ya. Kalau kita mengambil suatu keputusan untuk mau mengikut Tuhan, maka kita harus memberikan waktu untuk mau beribadah kepada Tuhan. Ya. Amin. Nah, sehingga kita tahu bahwa Yosua ini adalah salah satu pribadi atau hamba atau tokoh yang ada di dalam Alkitab yang sangat berhasil di dalam perjalanan kehidupannya. Di mana Tuhan berjanji bahwa di mana engkau menginjak tanah, Tuhan akan memberikan kepadamu. Oke, lanjut. Nah, bagaimana caranya sih? Kita belajar sama-sama bagaimana cara untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, caranya ini nih, caranya atau solusinya, bagaimana caranya? Kita, apalagi kita ini sebagai anak-anak muda, maka kita perlu belajar bagaimana cara kita untuk bisa setia kepada Tuhan. Nah, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan pada malam hari ini tentang bagaimana cara untuk tetap setia kepada Tuhan. Yang pertama, yaitu miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ayo, sama-sama kita baca, miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Ya, jadi kita harus memiliki iman yang teguh. Ya, sekalipun kita tahu, sekalipun sekarang kita tidak menerima apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan, apa yang menjadi pergumulan kita belum dijawab oleh Tuhan. Tetapi ketika kita memiliki iman yang teguh kepada Tuhan, maka kita percaya bahwa Tuhan akan menjawab kita. Amin. Yang kedua adalah mulai setia dari perkara-perkara kecil. Jangan mau yang terdepan dulu. Ya, kita jangan terlalu menonjolkan diri. Ya, kita harus mulai dari bawah. Kita bisa melihat perjalanan kehidupan tokoh-tokoh Alkitab, mereka juga mulai dari bawah. Bahkan Kristus memberikan kita contoh dan teladan, ia mulai dari bawah. Dari bawah itu dari mana? Itu ya, ia memulai untuk mencuci kaki murid-muridnya. Nah, itu menunjukkan bahwa ia memberikan kita teladan bahwa kita harus setia di dalam perkara-perkara yang kecil, ya. Kalau Tuhan saja memiliki sikap kerendahan hati seperti itu, apalah kita? Ya, apalah kita? Jadi, mulai sekarang kita harus memiliki kesetiaan dalam perkara-perkara yang kecil. Dan yang kedua, yang ketiga, yaitu kita harus memiliki kasih. Kita harus memiliki kasih. Kita harus memiliki kasih kepada sesama. Orang-orang yang membutuhkan pertolongan atau jamahan kita, salah satu contoh orang yang terlantar. Ya, mereka butuh makanan. Jadi kita harus punya kasih kepada sesama. Jangan hanya kasih kepada pasanganmu saja. Ya, tidak ada di sini. Oke. Ya, tetapi kita harus memiliki kasih kepada orang lain. Ya, amin. Nah, ini adalah tugas kita. Ya, tugas kita. Amin. Kita harus mewartakan kasih Tuhan itu. Ya, saya bersyukur di mana Tuhan izinkan saya bekerja di salah satu yayasan. Di situ bukan orang yang percaya kepada Kristus semua, tetapi saya diberi kesempatan di situ bagaimana saya bisa menunjukkan, ya, saya bisa menunjukkan bagaimana kasih yang daripada Tuhan itu. Ketika Tuhan mengasihi saya menerapkan kasih itu kepada orang-orang yang tidak seiman dengan saya. Nah, di situ kadang-kadang ketika mereka
dalam kondisi kesusahan, mereka dalam kondisi sakit, saya izin kepada mereka, mau nggak saya doakan sesuai dengan kepercayaan saya. Nah, di sini adalah salah satu kasih. Jangan kita membatasi kasih itu. Kita harus mengasihi sesama siapapun dia. Ya. Yang keempat adalah patuhi perintah Tuhan. Ya, kita harus patuhi perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan? Ya, di dalam Alkitab itu sendiri. Perintah, 10 perintah. Nah, di situ ada di dalam dikatakan bahwa jangan. Kalau bahasa Jawa, jangan itu sayur. Ya, tapi kita bukan orang Jawa. Jangan itu kalau bahasa Jawanya itu adalah sayur. Ya, tapi di sini kalau kita bahasa Indonesianya pada umumnya adalah jangan itu adalah suatu perintah yang tidak boleh dilanggar. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, dan yang terakhir adalah jaga kekudusan. Nah, ini adalah poin-poin di mana kita dapat belajar ya bagaimana cara untuk tetap setia kepada Tuhan. Nah, cara kita tetap setia kepada Tuhan ada 5 poin yang sama-sama kita belajar pada malam hari ini. Yang terakhir adalah jaga kekudusan. Ya, kita harus menjaga. Ya, kita harus jaga pas orang-orang yang kita kasihi. Oke, berikutnya. Nah, kesimpulan. Kalau udah masuk kesimpulan berarti sudah akhir-akhir sudah ini. Oke. Nah, kesimpulannya mari kita baca sama-sama. Boleh di-mute? Boleh di-mute semua? Oke. Kita baca sama-sama dalam hitungan ketiga. Orang yang belajar setia melayani Tuhan, ia sendiri akan lebih setia kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan, maka upah besar sudah menanti di depan. Amin. Amin. Ya. Jadi kita harus setia dalam perkara-perkara yang sederhana atau yang kecil. Ya. Tugas tanggung jawab yang diberikan kita harus setia untuk menyelesaikan. Kita harus tuntaskan setiap tugas dan tanggung jawab kita, sehingga dikatakan bahwa upah besar sedang menanti di depanmu. Upah itu apa? Bukan hanya upah secara materi. Jangan kita berpikir bahwa kalau saya melakukan setia melakukan perkara-perkara yang kecil, maka sesuatu yang besar segede galon akan ada di depan saya yang akan terima. Tidak. Tetapi kesetiaan. Upah yang besar itu Tuhan pasti akan berikan kepada kita di waktu yang Tuhan tentukan. Ya. Upah yang besar, kesehatan saja itu kita sudah bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nafas saja sudah kita bersyukur kepada Tuhan. Maka mari saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita harus memiliki kesetiaan yang setia kepada Allah. Jangan kita berbalik. Ingat bahwa ketika kita berbalik kepada Tuhan, maka ada sesuatu yang kita harus menanggung. Ya, menanggung konsekuensi kalau kita berbalik kepada Tuhan, kalau kita tidak setia kepada Tuhan. Seperti tadi kita belajar dari tokoh-tokoh Alkitab, Ananias, Saul, dan banyak lagi orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Yudas, salah satu contoh, yaitu tokoh Alkitab yang tidak setia kepada Tuhan. Padahal Yesus Kristus telah menunjukkan keselamatan itu lewat dirinya. Tetapi banyak orang yang tidak mau setia kepada Tuhan. Baik, yang terakhir adalah thank you atau terima kasih. Sampai di sini pemberita firman Tuhan yang saya sampaikan. Sama-sama kita belajar pada malam hari ini. Semoga firman Tuhan atau tentang kesetiaan ada sesuatu hal yang kita dapatkan. Amin. Baik, kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur buat firman Tuhan telah mengajarkan kami bagaimana kami tetap setia mengiring Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajar kami tetap taat kepada perintah-Mu ya Bapa, sehingga kami didapati di dalam kehidupan kami adalah orang-orang yang setia dan taat, melakukan
apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Ampuni kami kalau di dalam kehidupan kami sering tidak setia kepada Tuhan. Maka pada malam hari ini layakan kami, ubahkan kami, berikan kami hidup yang baru. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur tentang kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini yang mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami, bahkan mendidik kami. Supaya kami semakin hari semakin diperbaharui oleh Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya urapan daripada Tuhan terus bersama-sama menyertai kami di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur. Amin. Silakan, Kak Erna. Baik, puji Tuhan. Terima kasih buat sharing kebenaran Tuhan pada malam hari ini oleh hambanya. Dan semoga kita pada malam hari ini yang hadir tidak hanya menjadi pendengar, tapi marilah menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Marilah kita memiliki kesetiaan dalam segi hal apapun, ya terutama kepada Tuhan. Baik, teman-teman yang dikasihi Tuhan, sekarang kita masuk dalam doa syafaat. Dan karena saudari Ernita berhalangan, ada Natal di tempat asrama saat ini. Jadi udah minta izin dan langsung saja saya persilakan kepada Bung Yola. Oke. Sebentar ya, sebentar. Oke, baik teman-teman. Silakan, ada yang mau didoakan? Mungkin juga bisa di kolom komentar nanti. Oke, baik. Ini doa syafaat kan, bukan penutup. Iya, doa syafaat. Kalau boleh juga sekaligus doa penutup. Nanti doa penutupnya saya minta pakai tua nanti yang doa penutup buat kita ya. Oke. Baik, kita akan berdoa. Nah, sebelum itu boleh saya sampaikan doa dari saya? Oke. Boleh. Boleh. Baik, teman-teman. Minta dukungan doa. Udah. Walaupun kita hanya 4 orang di sini tapi ya. Oke. Baik, terima kasih. Jadi minta dukungan doa dari teman-teman semua, khususnya untuk orang tua dan ada yang dinias pada saat ini. Ya, semoga tetap di dalam perlindungan kasih Tuhan dan khususnya untuk Mama di dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menjauhkan dari segala hal-hal yang bukan berasal daripada Tuhan. Dan begitu juga nanti mari kita dukung dalam doa kegiatan kita dalam merayakan Natal di NYG Umum. Nanti kita adakan tanggal 14 Januari. Jadi semoga persiapan-persiapan dari sekarang bisa berjalan dengan baik dan Tuhan mencukupkan segala kebutuhan yang kita butuhkan supaya nanti pada hari hanya dapat kita laksanakan dengan sukacita. Dan yang ketiga, minta dukungan doa juga khusus untuk saya biar kesehatan selalu beserta. Itu saja, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Kak Erna. Oke, yang lain? Dari saya berdoa untuk dimana nanti kami akan merayakan Natal di tempat ini tanggal 21 Desember 2023. Doakan supaya karena di sini sering hujan ya, sering musim hujan di sini, supaya nanti di tanggal 21 Desember tersebut Tuhan berikan cuaca yang baik, cuaca yang bagus sehingga boleh kami merayakan Natal dengan baik dalam suasana yang luar biasa ya, maksudnya supaya tidak ada hujan lah karena banyak undangan, banyak yang kami undang, apalagi di sini gereja karismatik sangat banyak yang anti ya dengan gereja karismatik di sini ya. Di sini kami masih merintis dan kami banyak mengundang setiap gereja sehingga banyak nanti orang yang boleh datang supaya tidak ada hujan yang menghalangi mereka. Itu sih doa saya. Oke. Permintaan doa. Terima kasih Tuhan berkati. Oke.
Yang lain? Tadi ada oke. Ya, baik. Nanti kalau ada lagi bisa di kolom komentar. Ya, baik. Kita akan bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih atas kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini, terima kasih buat kesempatan kami dapat bersekutu, memuji, mendengar firman Tuhan, sharing bersama, semua itu atas izin Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami berdoa buat saudara-saudari kami. Engkau tahu kerinduan pergumulan yang telah kami hadapi saat ini. Khususnya buat Ade Erna, buat orang tua yang ada di Nias Utara. Tuhan tolong kuatkan, sehatkan, jauhkan dari segala berbahaya, niat orang jahat yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kami mau berdoa biarlah setiap orang-orang atau roh-roh yang tidak berasal daripada Tuhan yang mengganggu keberlangsungan hidup untuk orang tua, mama daripada saudari kami Erna, kami bersatu hati, kami tolak setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Tuhan dalam bentuk apapun, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Engkau tolong, Tuhan Engkau sertai, Tuhan Engkau kuatkan, dan hamba berdoa juga, Tuhan cukupkan setiap kebutuhan yang dibutuhkan, baik kebutuhan secara jasmani dan terlebih secara rohani. Tuhan pakai terus orang tua, mama daripada saudari kami Erna di dalam pelayanan, kiranya urapan daripada Tuhan, malaikat Tuhan yang akan memegari sehingga pelayanan dapat diselesaikan dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaranya juga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai, dimanapun mereka berada, baik yang dalam proses sekolah, perkuliahan, bahkan dalam pekerjaan, Tuhan menyertai, Tuhan menolong. Jadikan mereka sebagai anak-anak yang takut akan Tuhan, sehingga mereka juga dipelihara oleh Tuhan, dan Engkau ajarkan mereka untuk terus berharap hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau sertai keluarga saudari kami Erna. Engkau tutup bungkus dengan kuat kuasa-Mu. Apapun yang dikerjakan keluarga saudari kami Erna ini, Tuhan buat segala sesuatunya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa juga khusus buat Bang Moli saat ini. Tuhan sertai, Tuhan kuatkan, Tuhan sehatkan, Tuhan jauhkan dari segala berbahaya. Tuhan pakai terus di dalam pelayanan. Dan saat ini di dalam pergumulan hamba-Mu untuk tanggal 21 Desember nanti yang akan datang akan melaksanakan Natal bersama. Oleh sebab itu hamba berdoa biarlah Tuhan yang akan mengendalikan setiap apapun yang sudah dipersiapkan. Tuhan buat segala sesuatunya, pelayanan yang dikerjakan, yang sudah dipersiapkan, Tuhan sertai, Tuhan jauhkan dari hal-hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Dan kami berdoa biarlah cuaca nanti di tanggal 21 Desember ini, Tuhan memberikan cuaca yang baik, dan Tuhan menjauhkan dari hujan ya Bapak. Kami percaya ketika kami berharap kepada Tuhan, kami memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Allah yang hidup, yang sanggup melakukan segala perkara di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa juga buat setiap undangan yang telah diundang nantinya. Tuhan Engkau sertai dan Engkau membuat Natal ini berjalan sesuai dengan kehendak-Mu yang sudah direncanakan oleh saudara kami Moli saat ini. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati jemaat-jemaat Tuhan, Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan, Engkau memberkati lingkungan, memberkati gereja, di mana nantinya mereka akan melaksanakan ibadah Natal. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa juga buat setiap keamanan. Biarlah Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Inilah hidup kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pergumulan kami. Dan juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Engkau tahu pergumulan bangsa dan negara kami ini dalam persiapan Pilpres tahun 2024 ya Bapak yang akan mendatang. Kami berdoa kiranya Tuhan Engkau tolong jauhkan dari perpecahan,
biarlah kesatuan hati yang ada di dalam bangsa kami ini boleh terjadi lawatan Tuhan. Engkau memberkati siapapun nanti yang akan menjadi pemimpin presiden di tahun 2024. Kami percaya bahwa semuanya itu boleh berasal daripada Tuhan. Berkati keamanan, polisi, Polri, TNI, biarlah Tuhan Engkau jaga, kuatkan mereka, kendalikan setiap apapun yang mereka kerjakan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati. Hamba berdoa, biarlah lawatan Tuhan terjadi di dalam Indonesia ini. Hamba berdoa juga untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di Indonesia, gereja-gereja Tuhan. Tuhan sertai mereka, Tuhan tolong mereka, tambah-tambahkan iman percaya kepada Tuhan. Dan Engkau memberikan kepada kami semua hamba-hamba Tuhan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Supaya kami dapat menjalankan tugas tanggung jawab panggilan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami berdoa buat orang tua, keluarga kami, dimanapun mereka berada. Baik saudara kami Molly, dan juga saudari kami Erna, dan begitu juga hambamu, dan kami berdoa juga untuk saudari kami Putri. Saat ini Tuhan sertai mereka, Tuhan sertai dia di dalam apapun yang ia kerjakan, dalam pekerjaan pelayanan, Tuhan menolong keluarganya. Terima kasih Bapa, di dalam pergumulan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya, kami bersyukur memiliki Allah yang hidup, yang sanggup menolong kami, yang sanggup menjawab setiap pergumulan yang kami gumuli saat ini. Inilah kehidupan kami, inilah permohonan kami. Hamba berdoa secara khusus juga buat youth generation ini ya Bapak. Kami percaya bahwa tidak ada suatu kebetulan Tuhan adakan youth generation ini. Kami percaya bahwa ada maksud Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa secara khusus untuk tanggal 11 nanti di bulan depan akan merayakan Natal secara umum di Nias Youth Generation ini secara via online. Tuhan menolong setiap panitia yang sudah terbentuk. Tuhan memberikan mereka kekuatan, kesehatan, kesatuan hati supaya apapun yang dipersiapkan, Tuhan membuat segala sesuatunya berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan tolong dana-dana yang dibutuhkan, Tuhan kirimkan malaikat-malaikat Tuhan untuk membantu mencukupkan kebutuhan yang akan dibutuhkan nanti di dalam pelaksanaan Natal via Zoom Youth Generation ini ya Bapak. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih, kami serahkan seluruh rangkaian ibadah yang akan diadakan di dalam Youth Generation ini, bahkan NYG secara umum ini, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami berdoa, biarlah setiap orang yang terlibat di dalam NYG ini, Tuhan mengurapi setiap pengajaran-pengajaran, semoga semuanya itu boleh berasal daripada Tuhan. Inilah kehidupan kami, inilah permohonan kami. Inilah doa ucapan syukur kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami berdoa dan bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu bagi kami. Haleluya. Amin. Baik, mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini. Bapa di surga, kami sudah menaikkan pujian, penyembahan kami kepada Engkau Bapa pada malam hari ini. Biarlah boleh menyenangkan hati Bapa. Dan kami juga sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kami diajarkan untuk tetap setia, yaitu setia dari perkara-perkara yang kecil. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan kasih kepada kami, yang Tuhan karunia kepada kami, biarlah boleh kami lakukan dengan setia, dan semuanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, buat Bang Yolan yang sudah ambil giat pada malam hari ini, yang menyampaikan firman Tuhan, Tuhan berkati terus, Tuhan berkati kehidupannya, pelayanan keluarga, masa depannya, dan apapun yang dibutuhkan saat ini, kami percaya Tuhan sudah menyediakannya. Di kekuatan, kesehatan, kebahagiaan, sukacita daripada Tuhan, boleh menjadi bagiannya. Berdoa juga buat Kak Erna Bapak, yang juga bagian pada malam hari ini, Tuhan terus pakai lebih lagi luar biasa Bapak dalam pelayanan. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan kasih boleh dia pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Pada malam hari ini Bapak, kami percaya setiap berdoa syafaat kami yang kami naikkan kepada Engkau pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan mendengar dan Tuhan juga nanti akan mengabulkannya. Pada malam hari ini Bapak, kami akan tutup ibadah kami ini dan kami akan tidur beristirahat Bapak, dan kami akan berpisah di tempat Zoom ini. Kami percaya besok hari mukjizat dan besok hari berkat yang tersediakan bagi kami semuanya.
Terima kasih Bapak, inilah doa kami ini, biarlah terjadi bukan kehendak kami, biarlah terjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan yang berdoa, dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ya, Amin. Terima kasih. ya, baik, terima kasih buat Bang Yolan yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan pada malam hari ini. Kita diajarkan untuk tetap setia ya, bukan hanya setia sama si dia, tapi setia juga sama pencipta. Ya, terima kasih juga Amin. buat Kak Erna yang sudah pimpin dalam pujian. Saya lihat ngantuk sekali malam ini ya, capek ya. Bukan ngantuk, tapi matanya itu panas banget katanya. Oh iya, siap, saya mengerti. Oke, terima kasih juga buat Kak Putri Laia yang sudah join pada malam hari ini. Sebagai pengumuman kita pada malam hari ini, yang pertama ingat kita Natal tanggal 14 Desember 2024 ya. Semoga kita semua hadir. Januari. Ya Januari, iya, iya 14 Januari 2024. Sorry, saya kira masih Desember jadi. Ya mungkin sudah ada ya Kak Erna ya yang sudah daftar lomba ya, sebagian sudah ada ya. Ya sudah Puji Tuhan terlibat. sudah ada. Ya kalau juga Bang Yolan, Kak Putri boleh terbuka untuk umum, ya terbuka untuk umum untuk untuk ikut lomba ini. Dan puji Tuhan kita sudah sampai di seri khotbah buah roh yaitu kesetiaan. Kalau nggak salah minggu depan dari NIG Medan yang akan melayani pada hari Minggu ya, kesetiaan yaitu kemurahan kalau nggak salah, kelemah lembutan ke yang ke-8, buah roh yang ke-8 ya. Jadi siap-siap NIG Medan minggu depan untuk melayani ibadah ini. Meskipun hanya 4 orang malam ini, kita tahu karena banyak hari ini Natal yang mengadakan Natal, jadi mungkin mereka dapat undangan ya. Mudah-mudahan mereka bawa pulang nasi kota. Kami juga kayaknya Amin. hari Minggu juga lupa Goto. Pasti nggak bisa di hari Minggu kami dari NIG Medan. Hah? Ini tanggal 24 ya pada ini Kayaknya hari perayaan Minggu Natal. kami nggak bisa. Oh ya udah nanti kita Karena ini kami aja. misi. Ya kita pending aja. Kita nggak usah akan Iya hari kan ini. Put? Nah, ya karena ya Kita ada 24 ya. kegiatan malam. Iya, tanggal 24 ya. Oh iya iya, iya. Oke, kita nggak usah dulu adakan. Kita ditiadakan dulu ibadah ini di hari Minggu ini. Nah saya kasih info di grup karena ya saya juga lupa ya, benar Natal betul ya ya. Saya bukan jadi. Ya, tetap rendah hati teman-teman semua, tetap semangat, tetap sukacita, jaga kesehatan. Ingat, yang terakhir tadi adalah jaga kekudusan. Itu yang paling penting karena Allah itu kudus, anak-anaknya juga harus kudus. Itu aja dari saya. Sekali lagi terima kasih buat kita semuanya. Selamat malam, mimpi indah. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Amin. Terima Halo. kasih.